Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda, dan kali ini dalam program Talk Show Tanggap COVID-19 ya. Kita program rutin setiap seminggu sekali menggelar Talk Show Tanggap COVID. Tujuan kita adalah bagaimana mengingatkan masyarakat kembali tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran dan penularan COVID-19. Dan hari ini saya berada di Kota Denpasar dan saya akan mewawancarai dua orang narasumber. Pertama ada Bapak Dewa Anom Sayogo, beliau adalah Kepala Satpol PP Kota Denpasar, dan satu lagi Pak Dewa Gedirai, juru bicara Satgas COVID-19 Kota Denpasar. Kita langsung sapa dua narasumber. Om Swastiastu, Bapak Saranggali, tiga terus sehat ya? Sehat-sehat. Saya ke Pak Kasatpol PP dulu. Ini kan Denpasar juga kota yang padat gitu ya, metropolitan, dan mungkin upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk penegakan prokes ya. Selama ini seperti apa, kendala-kendala yang dihadapi seperti apa ini ya Pak Kasat? Silakan. Om Swastiastu, mohon izin ya. Sebelum kami jawab pertanyaan tersebut, izinkan kami untuk menyapa para pemirsa Bali TV dimanapun berada. Mogi kena rahayu sareng sami, rasa punika. Baik terkait dengan langkah strategi dalam menghadapi pandemi sekarang ini. Memang hampir sudah 7 bulan lebih kita bergelut di tengah-tengah pandemi. Ya. Jadi banyak hal yang sudah kita kerjakan ya terhadap sosialisasi, pembinaan. Kami meyakini, saya yakinnya masyarakat sudah paham apa itu physical distancing, apa itu social distancing, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu sekarang sudah paham. Namun fakta di lapangan ternyata kita masih ketemukan ada yang mencoba-coba melanggar protokol kesehatan itu sendiri. Yang kita khawatirkan kan penularan lokal, kan transmisi lokal itu, atau klaster-klaster baru lagi. Nah untuk itu atas izin Bapak Wali Kota, kami di Kota Denpasar ditugaskan untuk menegakkan pendisiplinan, penegakan hukum, pendisiplinan terhadap protokol kesehatan itu sendiri. Nah, sebelum kami melangkah ke tindakan hukumnya, kami pun dari Satuan Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan sosialisasi agar masyarakat kami tidak sampai ada yang kena denda. Nah, seperti itu. Jadi sejak tanggal 25 Agustus dalam limit waktu 1 minggu kami terus gencarkan sosialisasi, yang mana sosialisasi pembinaan ini kami kemas dengan berbagai bentuk, ya baik melalui calling keliling, tatap muka sambil membagikan masker, mengecek suhu tubuh, serta membagikan piranti-piranti protokol kesehatan itu sendiri. Nah, dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 serta Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2020, itu di Bali secara serentak tanggal 7 September mulai diterapkan kedua peraturan tersebut. Nah, walaupun Peraturan Gubernur maupun Peraturan Wali Kota ini dikeluarkan, ini bukan semata-mata untuk menghukum masyarakat, untuk mendenda masyarakat, tapi yang lebih penting adalah mengajak masyarakat itu sendiri untuk selalu disiplin mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Jadi yang diutamakan adalah bagaimana melakukan sosialisasi dulu ya, tidak semata-mata kemudian didenda. Tapi dendanya sudah ada ya? Sudah ada yang didenda beberapa? Yang bagaimana saja yang didenda nih kalau yang di kota? Artinya apakah yang betul-betul membandel atau seperti apa ini? Yang didenda itu yang kedapatan atau tertangkap tangan tidak membawa dan tidak memakai masker. Sedangkan kita yang kita peringati itu sesuai dengan situasi kondisi di lapangan, sudah membawa dan memakai masker, cuman kurang sempurna. Masih kita ketemukan masker di dagu, masker di leher, atau orang dengan gangguan jiwa. Ya pas kita sidak, kita ketemukan berkeliaran, ya itu kan tidak mungkin kami denda. Kami
arahkan dengan tim medis kami periksa, kami rapid test, Ada yang terus rapid test untuk juga. direkomendasikan ke rumah sakit jiwa. Kalau menurut Pak Kasat, tingkat kedisiplinan masyarakat Kota Denpasar dalam 3M ini protokol kesehatan Punapa ini sudah membaik kah atau malah justru menurun belakangan? Dari data yang ada ya, Nggih, dari sejak dimulainya penerapan pendisiplinan itu sejak tanggal 7, memang partisipasi masyarakat Kota Denpasar sudah mulai nampak. Sudah mulai nampak. Kesadarannya sudah meningkat lah. Walaupun ada pelanggaran, tapi hasilnya kan fluktuasi, sudah cenderung menurun. Ya, sudah tingkat menurun. pelanggaran. Baik, terima kasih Pak Kasat. Sementara itu saya ke Pak Dewari sebagai juru bicara Satgas COVID-19 di Kota Denpasar. Mungkin ada strategi khusus juga untuk bagaimana mendisiplinkan masyarakat dilakukan oleh Satgas dalam hal ini agar protokol kesehatan 3M ini betul-betul dilaksanakan oleh masyarakat. Silakan Pak. Terima kasih Om Swastiastu, Om Swastiastu. para pemirsa Bali TV. Jadi ya menyambung apa yang disampaikan Pak Kasat Pol PP tadi tentang strategi ya, di samping penegakan hukum dan peningkatan disiplin. Jadi kami di gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Denpasar dan melibatkan semua komponen ya, baik adat, kemudian di tingkat desa, kelurahan, termasuk juga komponen-komponen masyarakat lainnya seperti kader PKK, tim Mantik, Karang Taruna, Sepetruna, ini kita libatkan semua. Termasuk juga strategi yang sedang kita gencarkan hari ini adalah melakukan sosialisasi edukasi dengan mobil keliling. Jadi kita kerahkan semua yang kita miliki, ada di Dinas Kominfo, kemudian ada di Dishub, kemudian ada di Satpol PP, kemudian ada di masing-masing desa kelurahan yang kasusnya meningkat, kasusnya tinggi, kita gencar di sana melakukan sosialisasi, mengingatkan kepada masyarakat seperti tadi disampaikan Pak Kasal bahwa ini masyarakat kita harus terus edukasi. Kita harus ingatkan ketika ada masyarakat yang mulai agak lelah, agak abai ya, tentang disiplin kesehatan, kita terus tingkatkan. Kita ingatkan terus pasar-pasar, pusat-pusat keramaian ini. Kemudian strategi lainnya tentu dengan melibatkan komponen ya, melakukan tracing dan testing. Jadi tim kesehatan kami baik ada di puskesmas, kemudian ada di dinas kesehatan, dan nanti yang segera akan beroperasi, kita akan mengoperasikan lab PCR yang baru yang ada di Rumah Sakit Wangaya, sehingga nanti kecepatan untuk mengetahui hasil tes atau hasil lab dari COVID-19 ini kita akan bisa lebih cepat, sehingga penanganannya akan lebih baik lagi. Jadi beberapa strategi dan beberapa komponen yang ada di masyarakat kita semua libatkan untuk apa? Untuk menyadarkan kepada kita semua agar senantiasa taat dan disiplin tentang protokol kesehatan itu sendiri. Ya, artinya masih tetap semangat ya untuk bagaimana, karena kan kita sudah hampir 8 bulan gitu. Ya, jadi sesuai dengan arahan dari Bapak Wali Kota bahwa kita selaku Satgas, selaku gugus tugas jangan sampai kendor, jangan sampai kehilangan semangat, karena bagaimanapun juga ya COVID ini, pandemi COVID yang melanda hampir seluruh bagian negara di dunia ini. Jadi kita harus tetap dari Satgas, kita harus tetap tidak boleh kehilangan semangat, apalagi putus asa. Seperti tadi Pak Kasat bilang, sudah 7 bulan lebih kita mengalami COVID ini, jadi ya kita harus tetap semangat ya. Diarahkan oleh Bapak Wali Kota, kita harus tetap semangat. Mengenai perkembangan kasus ya, kita dengar Denpasar masih tetap yang terbanyak ya kalau tidak salah ya. Tapi ada perkembangan yang fluktuatif ya. Belakangan sudah agak mulai, dan tingkat kesembuhannya cukup tinggi ya. Mungkin bisa disampaikan ya. Secara akumulatif ya, tingkat kasus yang sudah terkonfirmasi positif di Denpasar atau lihat secara Bali ya, memang kita di Denpasar yang paling tinggi ya, karena secara akumulatif yaitu sebanyak 3.295 orang sampai hari ini. Kemudian yang cukup menggembirakan juga adalah tingkat kesembuhan. Jadi tingkat kesembuhan kita itu sudah secara kumulatif ya 3.060 orang, itu sekitar 92,80%, tertinggi di Bali. Kemudian yang masih dirawat itu sebanyak 157 orang, sekitar 5%, dan yang pasien yang nyatakan meninggal yaitu sebanyak 79 orang, itu sekitar 2%. 2% saja gitu ya. Jadi memang tapi ya fluktuatif ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, ini yang jadi masih jadi persoalan. Di lapangan kita, makanya kita tidak boleh lengah gitu.
kita tidak boleh lengah, Ya. tidak boleh abai, tetap mengingatkan masyarakat agar laju penyebaran COVID-19 ini bisa ditekan. Kalau bicara klaster, Pak, tapi yang paling banyak klasternya, apakah rumah tangga? Ya, Sampai pasar? Sampai hari ini memang klaster rumah tangga, Rumah tangga yang banyak dan paling mendominasi. Kemudian ada klaster perkantoran, kemudian ada klaster rumah sakit ya, nakes ya. kemudian juga ada klaster pasar. Pasar. Ini yang klaster yang kita temukan, juga ada klaster upacara keagamaan. Dan ini dengan segala komponen, baik dengan desa adat, kita tetap melakukan pemantauan dan mengingatkan masyarakat agar bagaimana kita bisa menekan hal ini. Oke, baik, saya ke Pak Kasat. Kalau melihat ada klaster-klaster yang berbagai macam gitu, nah, apakah ada skala prioritas misalnya untuk melakukan pendisiplinan ini dari Satpol PP sendiri? Misalnya kalau pasar yang ini disiplinkan di di pasarnya, kemudian kalau keluarga kan nggak susah. Tapi ada strategi khusus nggak ini untuk bagaimana melihat berdasarkan pada klaster itu bagaimana Untuk mendisiplinkan? mengantisipasi terjadinya klaster-klaster baru lagi seperti yang disebutkan tadi. Ya, untuk itu kita sudah menyiapkan tindakan yang baik bersifat statis, artinya dengan sidak-sidak dengan tim gabungan yang terdiri dari berbagai unsur di dalamnya, termasuk melibatkan relawan. Yang sifatnya dinamis itu kami baik gabungan maupun mandiri dari Satpol PP sendiri secara terus-menerus untuk mengadakan tindakan pencegahan, persuasif edukasi terutama dalam ini kan kita berhadapan dengan perilaku masalahnya, dengan perilaku masyarakat. Nah, untuk itu bagaimana mengelola seninya untuk mengajak masyarakat tertib dan masyarakat untuk menumbuhkan tingkat kesadarannya akan arti pentingnya masalah kesehatan. Sebab kalau lingkungan sudah bersih, tertib, aman, nyaman, pasti masyarakatnya sehat. Masyarakat sehat berarti pikirannya jernih, hati jadi senang, kesehatan pulih, tetap produktif, sehingga ekonomi bisa bangkit kembali. Kalau dilihat yang mana lebih disiplin? Kalau di pasar sudah mulai disiplin karena awal-awal kan pasar ini yang agak susah ini. Di pasar gimana sudah mulai? Setelah PMI, memang kami sangat khawatir dengan kondisi pasar. Sebab di pasar itu berpotensi sekali dengan keramaiannya, baik kerumunannya. Justru karena kita sudah garap, kita kerjasamakan dengan berbagai pihak. Masalah pasar ternyata lebih cepat disiplinnya. Para pedagang maupun pengunjung, di samping pengawasan dari pihak pengelola pasar itu sendiri, jadi malah lebih tertib. Pedagangnya semua menggunakan masker dengan dengan pisil, menyiapkan hand sanitizer, seperti itu. Baik, lebih disiplin. Pengunjung juga demikian. Ya memang awal-awalnya kami sih sempat membubarkan orang ke pasar tanpa masker, itu suruh pulang dulu. Baik. Ternyata itu hasilnya sudah menunjukkan hasil lah. Untuk klaster pasar kami tidak khawatirkan. Karena juga saya dengar pedagang ada dagang yang rame, pasar lobe juga tidak segan-segan membubarkan ya kalau misalnya ada kerumunan. RTH ya, ruang terbuka hijau seperti fasilitas sosial maupun fasilitas umum yang berpotensi mendatangkan banyak orang. Nah, ini malah kita khawatirkan. Contohnya di lapangan Ibu Isti Mada Agung, Kabupaten Badung, itu atas izin Pak Wali kita sudah coba tutup. Untuk sementara kami permaklumkan ke masyarakat bahwa fasilitas umum ini ditutup sementara selama pandemi. Baik, karena memang. Namun masih ada saja juga kita ketemukan yang memaksakan kehendak untuk beraktivitas di lokasi. Baik, saya ke Pak Deorai, mungkin sebagai himbauan lah katakanlah dari masyarakat karena waktunya sudah terbatas, mungkin apa yang dipertegas lagi Pak Deorai kepada masyarakat untuk mencegah? Terima kasih ya. Kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Denpasar tentu tidak intinya mengingatkan kepada masyarakat dan mengajak kepada kita semua bagaimana kita mampu berpartisipasi dan berkontribusi tentang bagaimana ikut mencegah penanganan COVID-19 di Kota Denpasar ini dengan 3M tadi. Ya,
itu wajib memakai masker, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan. Kemudian ada juga yang lagi satu 3R. Kita harus hindari 3R. Itu rapat di ruangan yang sempit, kemudian rumpi-rumpi dan rame-rame. Jadi kita harus hindari kerumunan. Kerumunan ya. Itu yang sebenarnya simpel ya. Tapi seperti Pak Kasat tadi kan ini merubah perilaku itu yang susah gitu masyarakat. Pak Kasat, saya mau disampaikan mungkin sebagai himbauan dari Pol PP kepada masyarakat. Kami sebagai wakil pemerintah yang selalu harus hadir di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kami melalui kesempatan ini mengajak seluruh masyarakat agar selalu bersama-sama meningkatkan gerakan disiplin, menggunakan masker, menjaga jarak, serta sesering mungkin mencuci tangan. Ya. Dengan demikian, kami meyakini hanya dengan kedisiplinan inilah bisa melawan penyebaran virus COVID ini, dan kita betul-betul bisa mencegahnya secara bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Kasat, terima kasih Pak Deorai, juru bicara gugus tugas ya COVID-19 Kota Denpasar yang sudah memberikan dan mengingatkan kita kembali tentang bagaimana disiplin, karena itulah satu-satunya obat kita saat ini. Vaksin kita yang paling mungkin kita lakukan adalah merubah perilaku kita menggunakan masker, walaupun sudah dilakukan juga upaya-upaya di sosialisasi, kemudian bahkan penegakan hukum juga sudah dilaksanakan, tapi tetap kembali kepada kita untuk bersama-sama bagaimana kita tanggap COVID-19 ini sehingga bersama-sama kita bisa hidup damai dengan COVID, tetap produktif gitu ya, dan tidak tertular. Itu yang bisa kita sampaikan di talk show tanggap COVID-19 ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Perma Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.